Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Maharani, NIM 2011212036 dari kelas IKM A2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan atau informasi mengenai penyakit otot atau penyakit tendinitis kepada ibu saya. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan mengenai definisi dari tendonitis atau tendinitis. Jadi, tendinitis atau tendonitis adalah gangguan berupa peradangan atau iritasi pada tendon yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap cedera. Tendon adalah suatu kumpulan jaringan ikat berserat yang merekatkan otot dengan tulang, menjaga agar otot dan persendian dalam posisinya dan memungkinkan pergerakan sendi yang menjadi fleksibel. Nah, gambaran umumnya, tendon itu terbentuk dari kolagen yang dapat menahan sejumlah besar tekanan. Tekanan yang berulang dapat menyebabkan sobekan kecil pada tendon seiring berjalannya waktu. Tendon diapit oleh semacam selubung berpelumas untuk menjaga peradangan. Ketika terjadi peradangan pada tendon, pergerakan menjadi tidak lancar dan terasa sakit. Kondisi demikian dinamakan tendinitis. Jika permasalahannya terletak pada lapisan selubung tendon, ini dinamakan tenosinovitis. Nah, selanjutnya gejala dari tendinitis. Gejalanya seperti peradangan tendon atau ligamen, gerakan sendi yang terkena terbatas, nyeri tekan, bengkak, panas, dan kemerahan sekitar tendon. Sendi yang sering terkena biasanya itu bahu, siku, pergelangan, paha, lutut, dan tumit. Kelemahan tendon akibat penumpukan kalsium. Nah, penyebab dari tendinitis itu ada penyebab umumnya seperti peradangan, kelelahan, cedera, gangguan fungsi otot rangka, postur tubuh, gerakan berulang, dan gerakan secara mendadak, atau gerakan yang di luar kebiasaan. Posisi yang salah juga bisa menyebabkan tendinitis. Beberapa jenis penyakit yang menjadi penyebab tendinitis, seperti rheumatoid arthritis, gout, sindrom Reiter, lupus, dan diabetes. Selanjutnya, faktor risiko dari tendinitis. Jadi, faktor risiko dari tendinitis seperti pengidap kondisi tertentu seperti diabetes, obesitas, dan rheumatoid arthritis. Penggunaan beberapa antibiotik, kemudian usia, fleksibel ligamen akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Olahraga tertentu yang butuh banyak latihan seperti main basket, golf, tenis, atau renang. Kemudian kebiasaan merokok dan pekerjaan tertentu khususnya yang melibatkan gerakan berulang kali. Nah, jenis-jenis tendinitis, yang pertama ada rotator cuff tendinitis. Rotator cuff yaitu otot yang mengendalikan putaran bahu. Terlihat pada gambar seperti ini. Penyakitnya dapat terjadi pada pemain tenis, perenang, dan seseorang yang sering mengangkat tangan di atas kepala dan melakukan gerakan ke depan. Kemudian yang kedua, Achilles tendinitis. Jadi pada tendon yang menghubungkan tumit ke otot-otot kaki. Ini yang merah. Ini bentuk normal tendon seorang, dan ini tendon yang terkena Achilles tendinitis berwarna kemerahan. Jadi pada tendon yang menghubungkan tumit ke otot-otot kaki karena berjalan menanjak atau menurun, melompat atau olahraga yang dimulai atau berhenti secara mendadak. Mengenakan sepatu dengan sol yang terlalu empuk atau terlalu kaku juga dapat menyebabkan Achilles tendinitis. Kemudian flexor digital tenosinovitis dapat dialami seorang yang memiliki rheumatoid arthritis dan diabetes. Penebalan pada tendon masuk ke dalam selubung tendon menyebabkan jari-jari terasa kaku seperti menekuk. Kemudian tenosinovitis de Quervain. Tenosinovitis de Quervain mempengaruhi selubung tendon yang memanjang dari atas pergelangan tangan untuk ibu jari. Penyebab paling umum adalah memeras berlebihan dari pergelangan tangan, mengenggam dan mencubit secara berulang seperti dilakukan oleh atlet tenis. Ini. Kemudian yang kelima, tennis elbow, yaitu peradangan terjadi di bagian siku karena aktivitas yang melibatkan putaran pada pergelangan tangan secara berulang, seperti tenis dan bulu tangkis, serta gerakan siku secara berulang seperti yang dilakukan atlet golf dan bisbol. Kemudian selanjutnya ada knie tendinitis, terjadi pada tendon patellar yang terletak di bawah lutut atau pada tendon yang berada di atas lutut.
Jenis ini umumnya terjadi karena gerakan melompat atau berlari. Diagnosis tendinitis dapat dilakukan pemeriksaan fisik, gejala yang dialami, riwayat kesehatan, ada tidaknya aktivitas yang melibatkan gerakan secara berulang, serta obat yang sedang dikonsumsi. Pemeriksaan penunjangnya seperti USG, ronsen, atau MRI untuk melihat kemungkinan adanya robekan atau penebalan tendon atau dislokasi sendi. Nah, selanjutnya pengobatan pada tendinitis dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan, terapi fisik, dan juga operasi. Apakah ada pencegahan sebelum kita mengalami tendinitis itu? Ada pencegahan sebelum kita melakukan pengobatan tendinitis, seperti dengan menghindari aktivitas yang memberi tekanan berlebih pada tendon, terutama jika dilakukan secara terus-menerus, melakukan olahraga yang tidak menimbulkan nyeri, melakukan gerakan olahraga sesuai instruktur profesional agar tidak menimbulkan masalah pada tendon, melakukan peregangan dan menguatkan otot sebelum dan setelah latihan untuk memaksimalkan gerakan sendi dan mengurangi risiko cedera, mengombinasikan gerakan fisik berat dengan yang lebih ringan agar tidak terjadi tendinitis, dan juga mengatur posisi yang benar untuk pekerjaan yang biasa dilakukan di area cedera. Sekian penjelasan atau informasi mengenai penyakit otot tendinitis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.